Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bertemu kembali bersama saya Elok dari Lewasan Batik. Malam ini kita akan ngobrolin batik lagi. Kita akan membahas tentang topi, rahasia batik rahasia batik pada meja sembahyangan Tionghoa. Waduh, istimewa. Apalagi narasumber kita malam ini adalah Pak Lintu Tulistiantoro. Baik, saya akan coba karena tadi sudah saya coba beberapa kali, ternyata memang ada gangguan sinyal. Doakan semoga 60 menit ke depan lancar. Baik, sebentar. Saya sudah invite Pak Lintu. Kita tunggu sebentar ya. Selamat malam. Alhamdulillah. Selamat malam Pak Lintu. Suaranya nggak dengar, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Pak Lintu bisa dengar saya? Tapi saya nggak bisa dengar Pak Lintu. Iya. Sebentar ya teman-teman. Kita tunggu Pak Lintu dulu. Cek soundnya. Mungkin kurang nancep Pak ininya Pak. Speakernya itu Pak. Iya, mungkin kurang nancep Pak. Di handphonenya Pak biasanya Pak. Coba tes Pak Lintu. Bisa bicara? Saya nggak bisa dengar suara Pak Lintu. Halo, Bisa. kedengaran kah? Kedengaran. Oh, Sekarang oke. ya udah. Oke, Oke, baik. gitu aja ya Pak ya. Sip. Ya, Bertemu kembali ini kita Pak. Terima kasih Pak Lintu. selamat Akhirnya malam. bisa dikasih kesempatan lagi kita berdiskusi, dan malam ini topik bahasanya sangat berbeda dari beberapa bulan kita ngobrolin batik beberapa bulan yang lalu. Ini teman-teman sudah nggak sabar loh Pak. Saya baru buka live Instagram ini udah langsung pleng 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 pleng. Waduh. Karena mau menunggu bahasan dari Pak Lintu tentang tokwi. Jadi teman-teman, kawan lawasan semuanya, perkenalkan Pak Lintu. Tapi rasanya kayaknya teman-teman udah pada kenal semua. Ini Pak Lintu adalah dosen desain interior, benar ya Pak ya? Pada Betul, ya. Universitas Kristen Petra Surabaya. Selain juga ketua Kibas komunitas pecinta batik Jawa Timur. Waduh, istimewa. Baik Pak, saya akan langsung saja karena Baik, sudah ya. mulai setengah 9. Baik Pak, sejarah masuknya tokwi itu Pak di Indonesia itu seperti apa Pak, sehingga kemudian kita mengadaptasi tokwi bahkan tidak hanya dalam bentuk aslinya yang sulaman, tetapi juga dalam bentuk batik. Silakan Pak Lintu. Iya, Belo. Terima kasih sekali. Selamat malam teman-teman semua pecinta batik gitu ya. Selamat malam Pak Lintu. Mbak Elok, saya jujur aja karena saya bukan ahli sejarah ya, karena saya membahas tentang topinya, saya memang tidak mendalami kapan masuk ke sini. Tapi menurut saya itu beriringan karena itu merupakan satu budaya. Jadi budaya yang masuk ke sini dibawa oleh orang Jawa. Kapan saya tidak meneliti sampai ke sana, tapi lebih fokus kepada topinya. Oke, berarti karena Pak Lintu dari background interior designer, mungkin lebih berpikir seperti saya ya, ketika kok ada hiasan di meja altar yang biasanya sulam, tapi kok ini kok batik gitu ya. Mungkin waktu itu Pak Lintu berpikir seperti itu ya. Kemudian melakukan penelitian tentang ini ya Pak ya. Betul, iya. Oke. Ya. Saya penelitiannya dengan mahasiswa, jadi bukan saya sendiri, tapi dengan satu mahasiswa kami, terus berawal dari melihat keindahan foto-foto begitu, kemudian beberapa kolektor sering menampilkan begitu, jadi kita tertarik. Sebetulnya ada strukturnya nggak sih gitu. Karena kalau bertanya dengan para pembuat yang sekarang ini yang pakai kertas atau kain emas begitu ditempel-tempel, saya tanya,
ya nggak tahu pesanannya seperti ini. Nah, itu yang membuat kami jadi penasaran. Baik, baik. Jadi sampai dengan perkembangan saat ini, menurut Pak Lintu, Tokwi itu lebih dimaknai secara fungsi atau estetika, Pak, kalau menurut Pak Lintu? Ketika sekarang ini. Kalau sekarang lebih ke ya estetika, ya fungsi. Tetapi nggak semua paham tentang untuk apa sih. Itu yang membuat jadi penasaran karena biasanya di tempat-tempat ibadah teman-teman yang Tionghoa itu mereka taruh itu biasanya ada kiriman pesan di Hong Kong, kemudian di China dikirim ke sini karena itu pemberian kemudian dipasang. Hanya begitu. Kalau di Surabaya ada produsennya, tetapi saat kami wawancara begitu, ya mereka hanya rata-rata hanya mengatakan bahwa iya, jadi dulu begitu, jadi ada gambar dewa-dewa, kemudian ada burung hawk, kemudian ada apa namanya swastika ya Pak ya. Ya kira-kira begitu. Terus kemudian ada yang ada tulisan juga gitu. Tulisannya khusus gitu ya, artinya tertentu dan si pembuat dan perajinya juga ya sudah pokoknya pesanannya begini saya lakukan. Gitu. Oke, iya menarik Pak. Karena kan saya sempat nemuin ini jurnal ilmiahnya Pak Lintu nih waktu tentang Tokwi loh Pak. Kalau nggak salah 10 tahunan ya Pak, udah ada kali kalau nggak salah ya Pak ya. Waduh, istimewa. Bimbing mahasiswa, jadi saya risetnya itu bersama dengan mahasiswa sastra Tionghoa. Jadi saya terbantu karena saya nggak tahu huruf Chinese itu saya nggak terlalu tahu. Bisanya nulis cuma 1 sampai 10, lebih dari itu nggak tahu. Oke, berarti kerjasama dengan mahasiswa Tionghoa ini, sastra Tionghoa ya Pak ya, itu lebih kepada untuk mentranslate beberapa yang sehubungan dengan pemaknaan Tokwi itu Pak, atau bagaimana Pak? Iya, ada beberapa. Memang bahasanya itu bukan bahasa yang lain, jadi memang harus diterjemahkan karena kebetulan ada juga teman yang menguasai sekali bahasa Mandarinnya begitu. Jadi saling melengkapi. Saya sendiri lebih menekankan kepada kosmologi. Ya. Jadi kosmologi secara struktur kosmologinya seperti apa. Kemudian kami menemukan sebuah pola. Itu yang menurut saya cukup menarik dan karena itu yang kita riset itu tentang batik. Jadi bukan yang sulit, bukan yang print atau sablon, tetapi batik. Dan ini luar biasa sekali karena ya ada unsur-unsur yang tidak ada di budaya Chinese, tapi unsur lokal ini masuk ke ekspresi dari Tokwi itu sendiri. Betul, Kira-kira betul. Ya, menarik. Saya baca di jurnal Pak Lintu, mungkin ini artikel penelitiannya, bahkan pengrajin Tokwi sendiri ada beberapa yang nggak paham sebenarnya desain atau unsur-unsur yang ada, pokoknya ya pesenannya gitu ya Pak ya. Baik, ini teman-teman supaya kita membayangkannya lebih enak sistematikanya, mungkin Pak Lintu bisa langsung sampaikan sama kawan-kawan. Sebenarnya struktur desain pada Tokwi itu seperti apa? Kan ada yin yang, kemudian ada dunia atas bawah, itu kan Pak. Monggo Pak, silahkan. Baru nanti kita ke akulturasinya. Ya, baik. Jadi rekan-rekan semua pecinta batik ya. Jadi kami menemukan ada saya tidak menggambarkan ya. Jadi meja altar. Kemudian khususnya kalau di dalam keluarga, kalau mau upacara merayakan Imlek begitu ya, H-1 itu selalu masang meja. Ya, jadi selalu masang meja, kemudian di atas meja itu ada persembahan ya. Jadi persembahan untuk jadi ada makanan, ada buah dan lain-lain. Kemudian di bagian depannya ini, di meja bagian depan itu selalu dipasang selembar kain. Kira-kira bentuknya hampir
kotak. Nah, kotak itu ada talinya. Dia tali itu mengikat supaya dia bisa menutup bagian depan. Nah, ini yang menurut saya menarik dan selalu itu ada dua ruang. Jadi misalnya ini bukan topi belakang saya ya. Jadi ada yang ruang di atas, kemudian satu ruang di bawah. Nah, ini yang dicoba analisa. Nah, saya coba analisa itu, kemudian kita menemukan sebuah pola, bahwa pola atas, tengah, bawah, itu muncul. Jadi, ini bisa mewakili atas, yang ini tengah, kemudian bawahnya itu ya manusia kita sendiri. Tapi ada juga yang di sini bawah, ini tengah, kemudian mejanya itu yang atas. Nah, kami menganalisa bahwa ketiga struktur ini adalah cara berpikir manusia pada umumnya. Jadi ada dunia alam, ada dunia mediasi, kemudian dunia manusia. Nah, dunia mediasi ini dalam banyak kebudayaan, banyak kepercayaan. Ini sebetulnya yang sangat menentukan, karena itu sebagai medium untuk sampai ke berkomunikasi dengan leluhur. Betul sekali. Nah, ini sebetulnya kalau kita mau memahami ini, kita memang harus tahu sebuah budaya ritual yang dilakukan oleh salah satunya oleh keluarga. Jadi kalau sebuah katakanlah Imlek begitu ya, meja dipasang, kemudian topi sudah ada, kemudian di atasnya ada persembahan. Ini istilah Foucault. Ini adalah area yang jadi ruang heterotopia. Jadi ruang itu yang biasanya itu dipakai ruang keluarga, tapi kalau sudah ada ada altar, ada altar, itu menjadi ruang yang sangat sakral. Dan tidak dipakai untuk main-main. Karena apa? Selain ada meja, biasanya ada kursi. Kursi itu untuk kursi leluhur. Dan itu nanti akan disiapkan cangkir-cangkir di atasnya itu minuman sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada yang menyiapkan kopi, teh, kemudian ada wine gitu ya, arak gitu, dan juga makanan yang lain. Dan itu ritual itu bukan hanya sekedar sudah saya taruh, enggak. Jadi benar-benar area itu menjadi area yang sakral bagian atas. Nah, itulah yang kita sebut dengan area leluhur. Ya, leluhur. Itu pun nanti kalau pada peristiwa ritual itu biasanya kan ditanya apakah berkenan dengan makanannya atau tidak. Dan kalau kita melemparkan sudah tutup dan itu artinya sudah oke begitu ya. Tapi kalau tertutup semua, nah ini biasanya ada sedikit yang tidak berkenan. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kalau sudah mereka dalam tanda petik leluhur ini sudah tidak ada, area ini menjadi area profan lagi. Jadi sudah dipakai untuk kegiatan biasa lagi. Tetapi inilah yang sebetulnya kenapa kok meja itu menjadi sakral. Meja itu simbol dari dunia arwah, dunia roh. Ya, biasanya kan itu yang disajikan para leluhur. Nah, tentunya ini berbeda kalau misalnya kita ke tempat ibadah. Di tempat ibadah ada, tetapi di tempat ibadah ini pada prinsipnya sebetulnya sama, tapi lebih terasa sekali justru di rumah pada waktu ada ritual seperti Imlek misalnya. Itu yang menjadi pola pemikiran kita, bahwa pada prinsipnya dunia itu pola pikir ruang pada ritual manusia itu ada atas, tengah, ada bawah. Yang bawah ini bukan dunia setan dan lain, bukan. Yang bawah ini ada dunia manusia. Yang medium ini dunia yang mempertemukan antara atas dan bawah. Jadi pada prinsipnya itu yang diekspresikan dalam bentuk tokwi itu sendiri. Oke. Kira-kira gitu. Jadi artinya teman-teman bahkan mungkin baru malam ini bisa tahu ya, ternyata yang dipasang di altar itu
bukan tanpa makna gitu. Betul. Ternyata dalam gitu. Oke, iya. Saya pernah membaca Pak tulisan seorang Tionghoa gitu bahwa bagaimana Tokwi itu menjadi sebuah media apa tidak hanya estetika tetapi kemudian cara berkomunikasi dengan leluhur gitu. Katanya itu yang paling kemudian menjadi sesuatu yang berarti adalah ketika bagaimana dia berkomunikasi sama leluhurnya gitu. Berarti artinya Pak, apakah ketika seorang Tionghoa memasang tokwi, artinya apakah gambar-gambar atau simbol yang ada di dalam tokwi yang dikenakan itu merupakan representasi dari dia, Pak? Maksud saya gini, apakah kan saya yang tahu ya Pak ya, misalnya paling atas itu kan biasanya dewa ya Pak ya, atau misalnya di stilisasi misalnya aja di batik itu ada wayang gitu. Saya terus terang malam ini baru tahu kalau yang atasnya tuh garis. Nah nanti kita bahas nih kayak punyanya Pak Lintu nih malam ini. Ada garis Ini yang di tengah. bukan. Jadi ini bukan garis-garis begini ya. Ini hanya ini bukan topi, ini sebetulnya gendongan. Cuma saya ingin menjelaskan bahwa ada dua ruang. Ruang yang kecil Baik. dan ruang bawah. Baik. Nah, lanjut lagi ke tadi ini, yang kisah bagaimana kan biasanya ada foto leluhurnya gitu kan Pak ya. Kemudian makanan atau minuman yang biasanya disukai juga oleh leluhurnya gitu. Apakah kemudian pemilihan motif pada tokwi ini artinya sangat sangat private Pak, ataukah ya udahlah seadanya pokoknya biasanya pakai topi ini ya udah pakai topi ini atau bagaimana Pak? Kok kemudian kenapa saya bertanya ini? Karena saya berpikir kok bisa gitu tokwi bertransformasi dari yang bentuknya sutra menjadi batik gitu. Iya. Dari wawancara saya ke beberapa orang itu sebetulnya sifatnya tidak sangat personal ya. Jadi karena saya suka, saya pasang. Tapi yang bahwa struktur yang atas ini bisa ini bukan topi ya, tapi maksud saya struktur atas bawah tengahnya. Baik. Yang atas ini bisa tengah, dunia tengah, bisa ini sudah atas. Maksudnya gini, bawah saya manusia itu bawah. Kemudian ada yang tengah. Tapi kalau tengah ini menggambarkan dunia manusia, dunia real, yang tengah ini dunianya dunia medium yang ini. Baru yang di atas ini benar-benar sesaji itu yang untuk untuk leluhur. Jadi itu dunia atas dunia roh. Jadi ini dunianya dunia tengah, ini dunia bawah. Atau yang kedua, pola yang kedua, ini sudah tengah yang merah, yang ini sudah dunia atas menyatu dengan yang di atas. Nah, terus kemudian lantai si manusianya ini dunia tiga. Jadi kalau seperti ini itu atas, tengah, bawah, atau begini. Ini bawah, ini topi yang ini tengah, kemudian ini sudah masuk ke atas dengan mejanya. Nah, itu yang terekspresi baik di budaya Chinese yang dari mereka maupun dalam batik itu adaptasi. Setelah jadi batik itu adaptasi dengan budaya lokal, yaitu salah satunya berbentuk wayang yang diekspresikan wayang. Tetapi ada juga batik, tetapi diekspresikan dalam pola batik Belanda. Jadi gambarnya onik-onik Belanda begitu. Jadi ada persamaan gitu ya. Tekniknya memang dengan batik, kemudian gambarnya itu macam-macam, bisa wayang, bisa noni Belanda. Ya, itu bisa terjadi. Tapi prinsipnya kalau di bagian bawah ini tengah, itu di sini pasti sudah menggunakan binatang mitologi misalnya ya, seperti kilin, kemudian naga, dan lain-lain. Atau kalau ini bagian bawah ini dunia manusia, maka ini gambar kehidupan manusia. Nah, ini yang tengah itu sudah masuk ke biasanya gambar-gambar yang berhubungan dengan leluhur, bisa dewa-dewa, kemudian di
atas. Gitu, gambarkannya gitu loh. Iya. Struktur ini Baik. yang tidak berubah. Struktur ini tidak berubah. Jadi ada dua tadi, bawah bisa begini, tengah begini, kemudian atas begini, atau ini bawah sampai dengan ini, kemudian ada yang tengah kecil, kemudian baru ini masuk dunia atas. Susah ya bayangin. Karena saya melihat, saya kemarin kan membaca waktu ini hasil penelitian Pak Lintu, saya bisa compare kan dari bahkan dari beberapa kota ataupun style ya Pak ya. Mungkin kemudian ada Semarang, Madura, bahkan dari Kalimantan ya Pak ya, Surabaya gitu ya. Apakah di setiap kota itu kemudian ini Pak, simbol-simbol setiap kota itu mempengaruhi motif Tokwi, ataukah ya orang Tionghoanya ya pokoknya saya tidak terikat adanya Tokwi dari leluhur saya ini adanya ini gitu. Apa ada pengaruh Pak dari setiap daerah Pak selama penelitian Pak itu? Sebetulnya yang saya lihat itu khususnya di Jawa ya. Di Jawa ini memang masuknya pengaruh budaya Jawa itu kuat sekali. Oke. Ini sebetulnya nggak bisa dipungkiri ya, karena memang banyak teman-teman kita, saudara kita yang Tionghoa itu ternyata mereka jadi ahli gamelan, ahli wayang, ahli keris, dan lain-lain. Jadi ahli bahasa gitu ya. Dan saya baca kemarin itu terakhir ada dokter bahasa Jawa ya, lulusan tahun 1930. Belanda itu seorang Tionghoa, bukan orang Jawa gitu ya. Itu menarik sekali. Kemudian kalau di luar pulau, pengaruh yang seperti ini tidak terasa. Dari penelitian kami di luar pulau, kita ke rumah-rumah ibadah, ternyata mereka biasanya itu oleh-oleh. Jadi kalau ada orang pergi ke Hong Kong begitu ya, atau ke China begitu, dia pulang membawa itu dan diberikan ke tempat-tempat ibadah. Kemudian mereka pasang. Jadi di tempat ibadah itu tokonya tidak satu, bisa bertumpuk. Ini pemberian siapa, ini pemberian siapa, terus langsung ditumpuk. Berbeda dengan yang keluarga. Kalau keluarga itu biasanya ya lebih banyak kepada pemilik ya, turun temurun begitu, kemudian mereka punya beberapa macam begitu, kemudian mereka pasang. Sesudah itu dilipat, disimpan lagi, terus nanti akan dipasang. Memang ada yang kalau di tempat ibadah yang nggak dilepas-lepas itu ada. Tetapi kalau di rumah enggak. Sesudah ritual itu biasanya ruang keluarga. Jadi ya sudah dibongkar semua, mejanya diringkes, toko itu disimpan kembali. Jadi itu menunjukkan sebetulnya di Jawa ini sangat luar biasa. Lokalitasnya itu benar-benar muncul. Saya belum menemukan jenis tokwi misalnya kayak di tempat lain pakai tenun gitu. Enggak. Tokwi yang luar biasa pakai batik. Dan sentranya itu ya tentunya mesti daerah pesisiran bagian utara. Gitu ya. Jadi, tetapi mereka berkreasi karena menurut saya karena apa sih? Karena memang banyak saudara-saudara kita yang pengusaha batik Tionghoa itu memang mereka yang produksi, dan sampai dengan sekarang masih ada 1-2 tapi sudah tidak seperti dulu lagi. Oke. Sungguh sangat menarik. Jadi artinya ya, Mbak. Iya, sejujurnya kan tadinya waktu di pameran Pak Afif tuh, waktu itu kan pamerannya sebenarnya lebih kepada kebaya kuno gitu kan Pak. Tapi karena mungkin memang membahas tentang kebaya kunonya itu memang aslinya adalah kemudian encim yang ada Tionghoa dan ada Belandanya. Saya lihat kok ada altarnya, ada tokwi juga gitu. Saya waktu itu hanya berpikir lebih kepada estetika gitu. Tetapi ya ini saya baru tahu makna dalamnya itu, bagaimana itu sebuah tokwi itu jadi kayak semacam perantara gitu. Ketika misalnya sebuah keluarga Tionghoa itu mau ketemu sama leluhurnya, kira-kira gitu ya Pak ya? Menurut saya enggak. Itu menurut saya itu pemahaman yang menurut saya cukup dangkal ya. Jadi sebetulnya itu bukan medianya,
tetapi itu mengantar kita untuk memahami bahwa ada di atas itu ada leluhur, ada dunia atas, dunia arwah, kemudian ada yang memediasi, dan kemudian diri kita. Jadi sebetulnya bukan masalah opini, tapi ekspresi struktur pemikiran. Oke. Jadi mereka memahami dari Tokwi ini bahwa ada dunia atas dan bawah ini dari Tokwi itu ya Pak ya. Pengakuan bahwa ada dunia atas dan siap. Betul. Baik. Tapi ada yin dan yang-nya itu. Oke. Tapi tidak semua orang paham. Oke. Dari penelitian Pak Lintu lebih banyak sudah memasang Tokwi itu karena sebagai sebuah kebiasaan aja Pak ya, sebuah bagian dari ritual aja Pak ya. Syarat, sebuah persyaratan bahwa dulu leluhur saya itu engkong saya, emak saya kalau membuat ini pasti masang ini. Nah itu dipasang. Untuk generasi sekarang hampir nggak paham. Kenapa kok harus 2 ruang? Nggak paham. Nah itu yang kami ingin explore, ingin bagikan bahwa Tokwi itu bukan sekedar kain penutup meja, tetapi itu punya struktur, dan sebetulnya itu terlihat sekali pada waktu tadi saya sebutkan pada waktu ritual bahwa area itu menjadi area sakral sekali pada saat ritual terjadi. Tapi kalau ritual sudah nggak terjadi, ya Tokwi ini sebetulnya juga nggak ada manfaatnya, karena itu memang menjadi bagian dari ritual itu. Baik. Kemudian itu tadi secara fungsinya. Kemudian Pak, yang menarik juga tidak kalah menariknya adalah transformasi dari yang aslinya Tokwi itu kan Sulam Sutra ya Pak ya, dari Tionghoa gitu ya. Kemudian di penelitian Pak Lin itu kan disebutkan kalau di Indonesia itu ada yang dari sutra, ada kemudian yang mungkin dicetak gitu, yang di print gitu, atau di sablon istilahnya, dan yang istimewa ada juga di batik gitu. Apa mungkin Pak Lintu juga mengamati proses perpindahan bentuk dari sutra kemudian menjadi batik itu karena faktor apa Pak? Apakah hanya semata-mata karena memang banyak kawan-kawan Tionghoa saat itu adalah pengusaha batik, ataukah memang ada akulturasi budaya Pak di situ? Saya melihat itu sebuah akulturasi. Karena kalau hanya sekedar transformasi dari yang sutra kemudian ke batik, tentunya tidak akan ada perubahan, baik dalam bentuk, baik dalam ekspresi, enggak. Tapi yang ini menariknya apa? Karena motif-motif atau pola-pola yang motif yang disampaikan itu betul-betul berubah. Tetapi nilainya atau esensinya itu tetap. Jadi gambar dewa, ya dia gambar dewa. Terus kemudian gambar kehidupan manusia juga digambarkan tentang kehidupan manusia. Kalau di penelitian kami pernah noni Belanda bawah itu menunjukkan dunia bawah. Tapi kenapa kok di atasnya itu wayang, dan wayangnya bukan tidak sembarang wayang gitu ya, artinya memang ada kaitannya dengan wayang yang seperti dewa dunia atas gitu. Jadi ekspresi sesuai dengan konteks orang Tionghoa saat itu yang ada di sini kan berbeda. Kemungkinan juga mereka memang bangga karena mereka sudah lahir di sini, sudah hidup di sini, dan mereka membaur dengan masyarakat sekeliling. Muncullah kreativitas melalui dunia batik selain mereka sendiri sangat kreatif ya Pak. Ya, itu yang saya paham. Jadi bukan sekedar mengubah bentuk teknik dari sutra, dari sulam sutra ke batik, bukan. Tapi benar-benar yang disebutkan Pak itu transformasi. Ada sebuah transformasi bentuk, transformasi seni, estetika ya yang luar biasa tanpa meninggalkan tadi itu strukturnya, kemudian nilainya.
Jadi kalau kehidupan manusia, ya memang kehidupan manusia. Kalau itu kehidupan atas, kehidupan tengah, dewa, gitu ya, ya kehidupan dewa. Kira-kira yang Oke. kami Iya. explore. Terima kasih Pak Lintu. Dari penelitian Pak Lintu, karena ada nanti teman-teman nanti saya akan coba bantu. Mungkin teman-teman bisa membayangkan nanti saya akan posting macam-macam apa tokwinya itu yang ada di penelitian Pak Lintu. Nanti mohon izin ya Pak Lintu ya. Nah, dari situ Pak Lintu kan kita bisa melihat ya motifnya itu bisa berbeda-beda. Tetapi kemudian ternyata mereka punya kayak semacam template ya, semacam acuan ketika berubah motif, tetapi maknanya itu pemahaman atas bawahnya itu tetap sama ya Pak ya. Jadi meskipun menggunakan yang tadinya dewa, terus ganti wayang, kemudian yang dunia bawahnya pun juga sama noni-noni apa kemudian simbol-simbol lainnya dalam kehidupan manusia ketika di bumi. Itu mereka meskipun melakukan akulturasi ataupun istilahnya transformasi, tetapi tetap pegang rumusnya dunia atas dan dunia bawah itu ya Pak. Oke. Itu dunia atas, tengah dan bawah. Iya, baik. Dan itu sudah diteliti Pak diteliti sama Pak Lintu itu ternyata memang bentuknya konstan gitu ya Pak. Maksudnya tuh acak ya Pak istilahnya. Oke, menarik. Dimanapun kami di Tarakan, di Samarinda, kemudian di Semarang, di Madura, kemudian di Surabaya sendiri, di Jogja, hampir semua, bukan hampir, semuanya berbicara tentang itu. Cuma memang strukturnya berbeda, ya. Ada yang topi ini atas bawah atau tengah atas. Gitu. Nah, yang bawah ini yang bisa tergambar atau tidak tergambar karena itu dunia manusianya. Tapi tetap pola tiga ini ternyata muncul. Oke. Jadi kemudian yang selain yang menarik adalah perubahan motif dari kemudian dewa-dewa ala Tionghoa, kemudian berganti menjadi wayang, kemudian apa menggunakan simbol-simbol yang lain itu artinya ada kreativitas di situ ya Pak ya. Betul, sangat. Oke. Itu tentang motif. Dan warnanya cenderungnya karena itu masuk ke Jawa, ya pakai sogan. Ya, ini yang pertanyaan saya selanjutnya. Iya Pak, jadi karena itu tadi motifnya juga melakukan akulturasi, yang nggak kalah juga saya melihat adalah warnanya gitu kan. Karena kita tahu kalau aslinya tokwi mungkin cenderung merah, dominan merah karena warna-warna Tionghoa ya, kemudian disulam gitu ya. Terus kemudian jadi batik, tetapi kemudian ada yang pakai indigo, ada bahkan yang pakai soga gitu apa ya. Itu bagaimana Pak ceritanya Pak? Sebetulnya kalau topi harus merah, enggak Mbak. Oh enggak. Jadi enggak harus ya. Ada yang warna merah, ada yang warna biru juga. Gitu ya. Jadi sangat-sangat bervariasi. Jadi cuma memang kalau masuk ke masuk ke batik, rasanya menurut saya itu memang menyesuaikan yang ada. Kan berbeda. Sekarang ini material warna sintetis itu kan macam-macam ya, mau buat merah, mau buat biru, putih, hijau dan lain-lain gitu ya. Nah, di sutranya itu kan memang sudah sangat luar biasa ya. Jadi berbeda dengan kain batik yang ada saat itu. Nah, itu kalau misalnya sempat jalan-jalan ke Museum Batik yang Jalan Dr. Sutomo Jogja, mereka menyimpan banyak topi. Dan itu rupa-rupanya topinya topi sogan ya, sogan coklat. Itu banyak sekali. Jadi memang di batik tidak semuanya menggunakan merah. Jadi banyak yang putih, kekuningan, putih kemudian sogan, itu banyak sekali. Itu yang saya dapatkan dari beberapa museum maupun di beberapa daerah, karena kan sudah jarang sekali yang menggunakan topi dengan batik. Jadi kita paling menemukannya itu di museum yang paling banyak, atau beberapa kolektor atau juga teman-teman yang
pecinta batik lawasan begitu masih kita sering masih menemukan bahwa ada yang menjual. Karena kan memang ini mungkin akibat juga karena perubahan keyakinan yang teman-teman kita yang Tionghoa ini tidak semuanya masih Konghucu gitu ya. Jadi atau Konghucu mungkin Buddhis ini yang buat jadi sudah jarang. Anak-anak, apalagi anak-anak muda itu jarang yang menggunakan lagi, kecuali mungkin di luar pulau masih di Kalimantan masih kuat, tapi budaya batik ini tidak sampai Tokwi batik tidak sampai ke sana. Oke, menarik. Berarti artinya sekarang bisa dibilang jumlah Tokwi batik itu jadi kayak semacam koleksi yang langka ya Pak? Artinya sekarang sudah lain bentuk produksinya? Oh. Rasanya sudah jarang yang menggunakan itu ya. Jadi ada peralihan lagi, lebih berkembang ke bukan sulam asli dari sutra ya, tapi lebih banyak ke sulam aplikasi ya. Jadi ada banyak kain di jahit pinggirnya begitu ya. Dan banyak sekarang ini yang muncul itu banyak dengan kaligrafi Mandarin. Ya. Itu sama nilainya sama. Jadi bukan tulisan yang lain-lain, tapi esensinya sama dengan dunia atas atau dunia bawah. Yang bagian yang kecil ini. Oke. Waduh, berarti teman-teman ini kita tambah lama, tambah ngobrol, tambah nyimak Pak Lintu ini tambah semakin menarik ya. Ternyata dari tadi yang kita ngomong panjang lebar, materinya langka. Oh, masuk kategori langka ya kan? Artinya Tokwi bisa menjadi sebuah koleksi karena macam-macam bentuknya, kemudian macam-macam warnanya, kemudian mengalami perubahan-perubahan itu tadi. Baik, terima kasih Pak. Kalau untuk seasonnya Pak, untuk ketika Tokwi menjadi sebuah komoditas yang rame gitu, yang dibutuhkan sangat banyak, itu tuh hanya di saat Imlek aja Pak, atau banyak ritual? Bukan. Kalau untuk biasanya kan memang yang keluarga kumpul itu setahu saya itu justru di Imlek. Yang lain-lain kan itu yang kepentingan untuk personal. Tapi kalau untuk yang tempat ibadah itu memang ya dia tetap. Jadi selalu dipasang setiap hari. Tapi kalau yang keluarga enggak, yang keluarga itu ya hanya event-event tertentu ya, pas ritual khususnya Imlek, karena biasanya di Imlek itu mereka kumpul kalau di beberapa keluarga yang dalam tanda petik dulu keluarga kaya, biasanya mereka punya yang namanya rumah abu. Oke. Nah, rumah abu ini bukan rumah abu orang meninggal, bukan. Bukan penyimpanan abu jenazah, bukan. Rumah abu itu rumah untuk menaruh Yosua yang batang itu dibakar ya, Yosua ya. Untuk persembahan itu ya Pak, sembayangan itu apa ya? Ya. Nah itu kan karena setiap keluarga biasanya menghormati leluhur, masang itu, dan itu kan abunya kan jatuh, jadi ada tempat yang untuk menaruh itu. Nah itu tempat abu. Ya, tidak ada abu jenazah sama sekali. Biasanya hanya tulisan aja sesuai dengan urutan leluhur. Nah, di saat itu biasanya semua keluarga datang dan itu mengadakan ritual penghormatan ke leluhur. Jadi leluhurnya dihadirkan untuk bertemu dengan keluarga. Habis itu ya makan-makan gitu ya. Nah, itu biasanya dipasang itu untuk keluarga. Tapi sesudah itu ya nanti ritual-ritual lain seperti tapi jarang dilakukan, misalnya pernikahan, menghadirkan guru untuk ya. Dalam ritual itu. Baik. Jadi artinya Imlek adalah salah satu event yang biasa
di mana Tokwi dikeluarkan gitulah Pak ya. Asal iya. Iya, itu wajib ya. Jadi hukumnya wajib gitu ya. Siap, siap. Nah, Pak Lintu, waktu meneliti Pak, ketika ada di Semarang, Surabaya, bahkan Madura, dan beberapa kota-kota di Kalimantan, menurut Pak Lintu, kota-kota itu, dari beberapa deretan kota-kota itu, Pak, mana Pak yang paling, istilahnya paling gayeng, apa ya, paling bahasa Jawanya, yang paling seru untuk atau Pak Lintu menemukan jejak Tokwi paling gampang atau paling banyak itu di mana Pak? Dan mungkin ada faktor apa Pak? Apakah mungkin jumlah penduduk Tionghoanya yang banyak, ataukah memang pengrajin batiknya yang di sana yang banyak? Kalau menurut Pak Lintu, ketika penelitian. Saya tidak menemukan yang batik ini di Madura, nggak menemukan. Oh, di okay. luar pulau nggak menemukan. Di Jawa Timur juga susah. Tapi yang masih bisa menemukan Tokwi ini memang di daerah Pasem, Pekalongan gitu, pesisiran gitu ya. Pesisir. Oke. Okay. Iya, bagian dalam di Jogja, Solo sudah tidak terlalu terasa. Kalau dulu iya gitu ya, tapi sekarang enggak. Oke. Sudah sangat maksud saya khusus. Oke. Ya, gimana Pak? Monggo Pak, silakan Pak. Khususnya yang berkaitan dengan Tokwi Tokwi batik. Tapi yang masih banyak dan masih ada dan selalu ada itu di tempat-tempat ritual ya, seperti kelenteng ya, vihara itu masih ada. Di luar itu sudah jarang sekali ditemukan, jarang gitu ya. Oke. Berarti pertanyaan saya selanjutnya ini bisa jadi nggak ada jawabannya. Artinya gini Pak, kan saya mau menanyakan, kalau sekarang Pak, kantong-kantong pengrajinnya menghasilkan Tokwi itu di mana? Itu berarti susah ya Pak sekarang Pak? harus pesan. Oh. Jadi hampir tidak ada yang jual yang. Tapi kalau bukan batik banyak. Di Surabaya ini banyak. Ada di dekat Pasar Atom itu mereka buat. Kalau bukan batik berarti artinya di print atau disulam Pak? Ada bukan sulam kayak dulu begitu ya, jadi aplikasi gitu ya. Sulam pita ya, aplikasi yang modern sekarang ya. Kan sablon rasanya enggak deh, karena sekarang ini serba cepat tapi tetap menunjukkan yang kemewahan ya. Jadi kan warna emas gitu ya, jadi menggunakan gitu. Jadi jangan dibayangkan bordir di atas sutra, rasanya sudah jarang. Itu yang punya juga sangat sedikit lah, kecuali yang memang keluarga-keluarga yang sangat kaya, begitu mereka masih menyimpan dan yang masih memelihara budaya leluhur gitu ya. Jadi biasanya mereka punya sendiri khusus. Karena itu tidak dipakai sembarangan. Oke. Jadi artinya yang kita bicarakan sekarang ini ternyata batik Tokwi itu adalah materi yang kuno dan bahkan sudah hampir punah ya, kalau tidak bisa dibilang punah beneran ya Pak ya. Mungkin orang sudah tidak bangga dan rasa mewah soalnya. Oke. Kan kalau warna emas gitu ya, kan itu memang yang bling-bling begitu kan terasa mewah. Festif ya Pak ya. Itu iya. Baik. Tetapi kemudian yang menarik dari penelitian Pak Lintu kan itu tadi, cara bertransformasi dan pemilihan motif-motifnya itu ya Pak ya. Iya. Dan saya ingin sekali bahwa meskipun barang itu nggak ada yang batik, tetapi saya ingin mengajak ke teman-teman gitu ya, bahwa meskipun sudah mungkin tidak mengikuti kepercayaan leluhur gitu ya, ayolah kita ngerti gitu loh, bahwa setiap elemen itu punya filosofi,
Tiap elemen itu punya nilai. Jadi bukan hanya sekedar kain ada gambarnya dipasang begitu, enggak. Jadi saya sebetulnya sangat senang sekali gini. Siapapun kita, siapapun Mbak, siapapun saya, siapapun teman-teman, kita itu kan punya akar budaya. Iya, jadi mungkin kita sudah tidak menggunakan, tapi kita harus tahu gitu loh. Jadi oh ini begini. Jadi identitas apa ya, keluarga kita, leluhur kita tuh nggak hilang. Itu bukan untuk membedakan, oh ya kamu A, kamu B, kamu C, jadi kita berbeda. Bukan itu. Kalau kita tidak menjaga, maka ada sebuah nanti budaya yang akan hilang. Misalnya kayak batik, kita nggak care, itu nanti hilang gitu loh. Menurut saya begitu. Terus nanti ada budaya apa, misalnya wayang. Kalau kita sendiri tidak memelihara, itu akan hilang. Bahasa sama. Kalau kita memang keluarga kita, leluhur kita dari etnis atau suku tertentu, ya kita belajarlah gitu loh. Jangan sampai itu hilang, kemudian kita tidak bisa merunut ke belakang. Ini artinya apa ya? Bahasa ini, banyak bahasa-bahasa yang waktu kecil saya akrab, sekarang ini sudah jarang diperbincangkan. Semua orang, ya benar sih kita punya bahasa persatuan Indonesia, tapi kita masing-masing punya latar belakang sosial, etnis, budaya yang berbeda. Nah, itu kekayaan yang menurut saya harus dirawat. Nah, saya kenapa meneliti barang yang sudah tidak ada ya. Batik topi itu sudah ada. Tapi minimal kalau tidak ada, tidak apa-apa. Tapi pengetahuan itu menurut saya harus share. Mbak Elok tertarik, nah kita share ke banyak orang, itu kan jadi sesuatu yang menarik. Kalau enggak, Betul. ya, Betul. ini jadi Betul. tidak indah. Betul. Sama persis Pak Lintu, pesennya itu sama persis ketika saya mau wawancari Pak Afif. Waktu itu Pak Afif memamerkan koleksi kebaya kuno, artinya kebaya encim. Sampai Pak Afif juga mengatakan, karena Pak Afif juga melakukan pengamatan bahwa lo Mbak Elo, ini namanya kebaya ini bahkan orang Tionghoanya itu nggak bikin di sana gitu. Ini khusus dibikin ketika mereka itu tinggal di Indonesia gitu. Bahkan kemudian beradaptasi, ada transformasi menjadi gaya Belanda, karena juga kemudian noni-noni Belanda juga mau pakai kebaya tapi versi mereka gitu. Persis yang kemudian saya lihat, wah kayaknya Pak Lintu juga sama ini dengan Tokwi gitu. Walaupun katakanlah sekarang itu sudah, ya mungkin Tokwi tidak seperti kebaya ya, mungkin sampai sekarang masih ada. Tetapi paling tidak itu kita memahami budayanya ya. Siapa tahu malah kemudian pengrajin, lu kok habis nyimak Pak Lintu, lu kok ternyata kayak gini, ya udah dipakai lagi gitu. Semoga gitu ya Pak ya. Baik. Saya sebentar Pak, ini ada yang nanya, ini dari Undagi. Tadi Bapak menyebutkan lasem. Boleh tahu mana atau artinya apa boleh untuk batik lasem Lokcan Ageng? Apa ya? Oh, sorry, ini kita lagi membahas tentang Tokwi, tapi kalau misalnya Pak Lintu Lokcan itu pernah Pak membaca tentang Lokcan Pak di lasem Pak? Lebih ke simbol-simbol batik. Ini sebetulnya dari beberapa literatur yang saya baca, Lokcan itu sebetulnya bukan motif ya, tetapi awalnya itu adalah sutra biru ya. Tapi karena gambarnya memang burung hong itu, terus kemudian setiap ada burung hong, kita selalu menyebut Lokcan. Nah ini menarik karena sama di Kerek ya, di Tuban. Itu mereka dulunya, kalau saya baca bukunya Bu Renjening tahun penelitian tahun 70-an, itu mereka orang-orang Kerek itu tidak menyebut motif seperti itu Lokcan. Tapi motif itu mereka menyebut laseman, karena memang pola lasem pesisiran kan seperti itu. Nah, kata Lokcan itu kemudian berkembang, kemudian sampai di Tuban pun itu disebut, kalau mereka nyebut kata tamu ini, oh ini motif Lokcan. Jadi para perajin juga menyebut ini Lokcan.
Nah, yang menarik dari Lokcan ini adalah bahwa akhirnya saya juga ikut latah ya, karena Lokcan akhirnya kan memang bentuk burung itu, dan ini di Bali jadi saput ya, jadi penutup penutup pakai sarung kemudian tutup itu yang menarik karena itu kan sebetulnya bukan kain dari Bali, tapi itu kain dari pesisir utara. Tetapi itu dipakai sebagai salah satu syarat, salah satu benda suci ya untuk ritual itu, salah satunya harus itu. Mungkin yang dimaksud seperti itu. Saya tidak tahu arah pertanyaannya apakah betul seperti itu. Oke, jadi lebih menanyakan tentang makna Lokcan, Pak. Karena kalau saya tahu Lokcan biasanya lebih ketika saya hunting batik Tuban itu, karena mereka banyak menggunakan motif-motif itu, gitu. Baru tahu nih sekarang. Sisiran. Baik. Jadi sisiran sampai kelas sampai ke Cirebon sebetulnya itu teknik yang saya selalu bilang bahwa itu adalah teknik kuno yang dulu belum mengenal canting halus kecil begitu. Nah, kemudian teknik itu jadi kayak kalau orang Tuban tadi menyebut teknik ri duri. Ya, kalau orang duri, Madura Pak. Ya, betul. Di Madura menyebut duri, jadi motifnya itu duri. Jadi yang ini duri, itu sama. Itu teknik, menurut saya teknik kuno. Jadi apa namanya, burungnya motifnya memang lebih banyak ke burung hong. Nah, kalau bicara burung hong, burung ini kan burung mitologi. Betul. Jadi bukan burung biasa, burung mitologi. Bukan burung nyata. Ya, dan ini di Tiongkok menurut beberapa catatan beberapa literatur itu adalah binatang burung yang mendatangkan kesuburan, kemakmuran. Kalau itu sampai hadir, dan itu selalu bertengger di pohon yang namanya willow. Pohon willow itu daunnya seperti daun kayu putih, tapi bentuknya nggak kecut. Nah, kenapa itu di taman-taman banyak ditanam itu? Karena mereka berharap bahwa burung ini datang ke sana, kemudian bertengger di situ. Saat mereka datang ke sana, itu akan terjadi kesuburan, kemakmuran, kebahagiaan. Nah, itu sebagai simbol. Dan burung mitologi ini adalah burung tengah, dunia tengah. Jadi itu juga simbol sebagai gambar bahwa itu dunia tengah, bukan dunia manusia, bukan dunia atas tapi tengah, yang menghubungkan atas dan bawah, bawah ke atas. Jadi itu dianggap kesucian atau sakral itu di situ. Sehingga kalau dibalik, ya, ya. Baik, terima kasih Pak Lintu. Itu tadi Mas dari Undagi tadi, Undaga Jewel, Undagi apa itu tadi. Semoga cukup membantu. Kita kembali lagi ke Tokwi, Pak. Jadi saya sejujurnya yang paling surprise ini sekarang malam ini adalah ketika mendapat info dari Pak Lintu bahwa Tokwi batik bisa dibilang sudah jarang diproduksi. Maka kemudian ketika saya mau nanya, apakah di mana Pak kantong-kantong pembatik Tokwi supaya teman-teman bisa beli Tokwi, ternyata sudah cukup langka dan sifatnya harus pesan dulu gitu Pak. Apakah Bapak juga mencatat dalam penelitian itu sudah sejak tahun berapa Pak Tokwi batik itu sudah tidak digunakan? Saya tidak mencatat. Oke, baik. Ya. Tetapi ketika Pak Lintu melakukan penelitian itu sudah menjadi barang kuno ya Pak. Artinya itu pun juga sudah tidak aktif diproduksi oleh pengrajin batik ya Pak ya. Bahkan betul. Walaupun penelitian Bapak 10 tahun yang lalu. Oke. Betul. Jadi saya mendapatkan itu biasanya itu simpanan. Simpanan keluarga-keluarga yang sudah tidak melakukan sembayangan lagi dan menganggap itu yang sudah ketinggalan ke zaman, bahkan sudah banyak yang tidak tahu di mana gitu ya, tapi masih ada yang beberapa yang menyimpan. Tapi saya tertolong dengan museum batik yang di Jogja, yang di Dr. Sutomo itu, mereka punya koleksi banyak tentang kain topi. Baik. Waduh, menarik sekali. Terima kasih banyak Pak Lintu. Jadi teman-teman, itu tadi kayaknya teman-teman ini langsung kicep semua Pak. Langsung gak bisa nanya lagi. Sebegitu apa kerennya Tokwi, tapi ternyata Tokwi itu sekarang tidak diproduksi. Artinya
nilai kelangkaannya itu semakin tinggi ya Pak ya. Baik, baik. Dan semoga siapa tahu mungkin bahkan menginspirasi kawan-kawan pengrajin batik, siapa tahu di kawasan pesisiran atau di Lasem dan sebagainya, malah kemudian wah kayaknya perlu mulai memproduksi tokwi lagi, wah kayaknya keren nih. Nah, kalau menurut Pak Lintu, ketika tokwi ini sudah jarang atau langka digunakan, khususnya tokwi batik, itu lebih kepada faktor beralih atau bertransformasi bentuk produksi atau medianya, ataukah kemudian, mohon maaf maksud saya, apakah kemudian mungkin berhubungan dengan itu tadi yang disampaikan Pak Lintu, kebutuhan untuk ritual itu, katakanlah mungkin ada modernisasi, itu lebih jarang. Menurut Pak Lintu lebih kepada apanya, Pak? Iya, rasanya memang orang sekarang ini berpikir sangat praktis ya. Jadi beberapa keluarga seperti di Surabaya ini, kalau ada ritual-ritual begitu sudah tidak lagi pakai tokwi. Jadi cukup meja dikasihin persembahan itu sudah beres. Jadi lebih praktis ke fungsional, tidak menggunakan elemen-elemen seperti itu. Beberapa terakhir saya penelitian tentang meja altar di keluarga-keluarga modern sudah tidak memasang itu lagi. Oke. Memang disebut demand dari marketnya ini memang sudah tidak banyak. Tinggi, jadi baik ya. Batas di tempat-tempat ibadah saja. Oke, baik. Dan siapa tahu itu juga ada faktor karena pemahaman itu tadi ya Pak ya. Karena ngerasa nggak paham, terus ngerasa nggak terlalu sakral atau nggak butuh. Setelah nyimak Pak Lintu, wah kayaknya besok bikin tokwi lagi nih teman-teman Tionghoa. Oke. Terima kasih banyak Pak Lintu. Menarik sekali. Rasa penasaran saya melihat pameran tentang kebaya atau waktu itu ada kerongsang sama ini Pak, kebaya encim itu loh Pak, yang khas Tionghoa. Itu kan keren banget Pak. Terus kemudian ada tokwinya. Jadi mungkin bisa menjadi perhatian kawan-kawan Tionghoa. Ternyata budaya Tionghoa yang kemudian berakulturasi di Indonesia itu sedemikian kerennya, sedemikian bagaimana zaman dulu itu leluhur kita itu luwes gitu ya. Luwes itu melakukan adaptasi gitu ya. Bahkan kreativitas. Terima kasih banyak Pak Lintu, karena teman-teman kayaknya sudah paham dan tidak banyak bertanya. Sukses Pak Lintu, matur nuwun. Jadi teman-teman sekarang sudah mulai tahu, jangan mulai berburu tokwi, nggak cuma berburu tapi semoga mulai memproduksi lagi. Berkat Pak Lintu nih penelitiannya. Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum. Matur nuwun Pak Lintu.